Setiap kali kamu jajan dan menyimpan struk di dompet, tanpa sadar, kamu sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan akuntan profesional setiap hari. Bedanya, akuntan melakukannya secara sistematis, dengan aturan yang ketat, dan untuk perusahaan senilai miliaran rupiah. Inilah yang disebut pencatatan transaksi, pintu pertama dari seluruh siklus akuntansi. Setiap kejadian keuangan yang terjadi di perusahaan meninggalkan jejak. Jejak itu tidak boleh hilang begitu saja. Artinya, ia harus dicatat, diklasifikasi ke dalam kategori yang tepat, lalu pada akhirnya dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Itulah 3 gerakan utama dalam kegiatan belajar ini. Catat, klasifikasi, laporkan. Dan menariknya, seluruh proses itu, dari transaksi pertama hingga laporan akhir, dimulai dari satu langkah sederhana, menuliskan apa yang terjadi. Sebelum kita bisa mencatat apapun, ada satu fondasi yang harus dipahami dulu. Dan fondasi ini berlaku tanpa pengecualian di seluruh dunia akuntansi. Bayangkan, kamu punya sepeda motor. Motor itu adalah asetmu, atau dalam bahasa akuntansi disebut aktiva. Sekarang pertanyaannya, dari mana motor itu berasal? Mungkin sebagian kamu beli pakai uang sendiri, sebagian lagi dicicil ke bank. Uang sendiri itu adalah ekuitas, cicilan bank itu adalah utang. Itulah persamaan dasarnya. Aktiva sama dengan utang ditambah ekuitas, atau disingkat A sama dengan U ditambah E. Aktiva adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Utang adalah kewajiban kepada pihak luar, dan ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva tersebut. Ketiganya selalu seimbang, tanpa terkecuali. Jadi setiap sen aktiva yang ada di perusahaan selalu bisa dilacak sumbernya. Apakah dari pinjaman atau dari kantong pemilik sendiri? Masih di fondasi persamaan akuntansi, dan ternyata ekuitas itu bukan angka yang diam. Ia hidup, ia bergerak, mengikuti nasib perusahaan. Bayangkan nilai tabunganmu di akhir bulan. Kalau kamu dapat uang jajan lebih banyak dari biasanya, tabungan naik. Kalau kamu banyak jajan, tabungan turun. Ekuitas perusahaan bekerja persis seperti itu. Setiap kali perusahaan memperoleh pendapatan, ekuitas bertambah. Setiap kali perusahaan menanggung beban atau biaya, ekuitas berkurang. Selisih antara pendapatan dan beban itu disebut laba. Dirumuskan sebagai L sama dengan P dikurangi B. Artinya, ekuitas di akhir periode pertama, yang disebut S1, sama dengan ekuitas awal yaitu N0, ditambah laba yang diperoleh selama periode tersebut. Jadi, laba bukan sekedar angka di laporan. Ia adalah mesin yang secara langsung menumbuhkan modal pemilik dari periode ke periode. Laba sudah menambah ekuitas, tapi ada satu variabel lagi yang sering terlupakan, dan ia bekerja diam-diam menggerus modal dari dalam. Bayangkan kamu punya warung, laba bulan ini bagus, tapi di tengah jalan, kamu ambil uang kas warung untuk beli keperluan pribadi, bukan untuk warung. Dalam akuntansi, pengambilan seperti ini disebut prive, dan prive ini langsung mengurangi ekuitas. Maka persamaan ekuitas dikembangkan menjadi E1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M, di mana M adalah selisih antara setoran dan pengambilan modal. Karena pemilik biasanya lebih banyak mengambil daripada menyetor, M hampir selalu bernilai positif. Artinya ia selalu menekan ekuitas ke bawah. Dan pada akhir periode, persamaan dasar akuntansi tetap berlaku. A1 sama dengan U1 ditambah E1 dengan E1 yang sudah memperhitungkan laba sekaligus prive. Prive memang bukan kesalahan, tapi tanpa dicatat dengan benar, ia bisa membuat modal perusahaan terlihat lebih sehat dari kondisi aslinya. Masih di persamaan akuntansi, dan kini kita sampai di momen yang menarik. Satu persamaan yang menyimpan 3 laporan keuangan sekaligus di dalamnya. Caranya sederhana. Kita sudah tahu S1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M. Kalau S1 kita ganti dengan komponennya, dan kita abaikan dulu unsur prive, maka persamaan dasar A1 sama dengan U1 ditambah E1 berkembang menjadi A1 sama dengan U1 ditambah E0 ditambah P dikurangi B. Inilah persamaan yang diperluas. Dan lihat apa yang tersembunyi di dalamnya.
Bagian L sama dengan P dikurangi B menggambarkan laporan laba rugi atau income statement. Bagian S1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M menggambarkan laporan perubahan ekuitas atau equity statement. Dan keseluruhan A1 sama dengan U1 ditambah E1 menggambarkan neraca atau balance sheet. Satu persamaan, 3 laporan. Mereka bukan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling terhubung. Artinya, ketika satu angka berubah di laporan laba rugi, efeknya akan terasa sampai ke neraca. Itulah mengapa akuntansi disebut sistem yang terintegrasi, bukan sekadar kumpulan tabel angka. Masih di fondasi persamaan akuntansi, khususnya soal hubungannya dengan laporan keuangan, dan ada satu laporan yang selama ini bersembunyi di luar persamaan, padahal sama pentingnya. Kita sudah tahu bahwa L sama dengan P dikurangi B menggambarkan laporan laba rugi. Lalu E1 sama dengan E0 ditambah L dikurangi M menggambarkan laporan perubahan ekuitas. Laporan yang merekam bagaimana modal pemilik bergerak dari awal hingga akhir periode. Dan A1 sama dengan U1 ditambah E1 menggambarkan neraca atau balance sheet yang memotret posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Tapi, ada satu laporan yang tidak terwakili dalam ketiga persamaan ini, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menggambarkan sebab-sebab perubahan kas, salah satu elemen dari aktiva, secara khusus dan terpisah. Jadi, persamaan akuntansi itu bukan rumus mati. Ia adalah cetak biru yang melahirkan 4 laporan keuangan, meski satu di antaranya harus dibuat dengan cara tersendiri. Teori persamaan akuntansi sudah jelas. Sekarang saatnya melihat bagaimana ia bekerja saat berhadapan dengan transaksi nyata satu persatu. Kita gunakan ilustrasi perusahaan Infosana, sebuah perusahaan perdagangan komputer. Semua angka dalam ribuan rupiah. Transaksi pertama, pemilik mendepositokan uang sebesar Rp15.000 di Bank BNI sebagai modal awal. Apa yang terjadi pada persamaan? Kas perusahaan naik sebesar Rp15.000. Itu sisi aktiva. Di sisi pasiva, ekuitas perusahaan juga naik sebesar Rp15.000. Jadi aktiva bertambah Rp15.000, ekuitas bertambah Rp15.000, dan persamaan A sama dengan U ditambah E tetap seimbang. 15.000 sama dengan 0 ditambah 15.000. Satu transaksi, dua sisi yang bergerak bersamaan, dan keseimbangan persamaan tidak pernah goyah sejak langkah pertama. Dari transaksi pertama tadi, kas Infosana ada Rp15.000, dan kini perusahaan memutuskan untuk mengubah sebagian kas itu menjadi sesuatu yang lebih permanen. Transaksi kedua, Infosana membeli sebidang tanah untuk membangun gedung baru, dibayar tunai sebesar Rp10.000. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Kas berkurang Rp10.000, dari Rp15.000 menjadi Rp5.000. Tapi di sisi lain, aktiva berupa tanah bertambah Rp10.000. Jadi yang bergerak adalah sesama aktiva. Kas turun, tanah naik dengan nilai yang sama persis. Ekuitas sama sekali tidak berubah, tetap di angka Rp15.000. Saldo akhir, aktiva total masih Rp15.000, yaitu kas Rp5.000 ditambah tanah Rp10.000, sama dengan ekuitas Rp15.000. Persamaan tetap seimbang. Inilah yang disebut pertukaran aktiva. Uang tidak hilang, ia hanya berganti wujud dari kas menjadi tanah, dan persamaan akuntansi tetap tidak bergeser sedikit pun. Saldo kas Infosana kini tersisa Rp5.000, tapi perusahaan masih butuh perlengkapan kantor, dan kali ini mereka membelinya tanpa mengeluarkan uang tunai sepeser pun. Transaksi ketiga, Infosana membeli suplex kantor senilai Rp1.350.000 secara kredit dari PT Aneka. Artinya, barang sudah diterima, tapi pembayaran belum dilakukan. Apa yang terjadi pada persamaan? Aktiva bertambah. Supplies masuk sebesar Rp1.350.000. Pati karena tidak ada uang yang keluar, kas tidak bergerak.
Yang muncul di sisi pasifa adalah utang sebesar Rp1.350.000. Jadi saldo akhirnya aktiva total menjadi 16.350, yaitu kas 5.000 ditambah supply 1.350 ditambah tanah 10.000. Di sisi pasifa, utang 1.350 ditambah ekuitas 15.000 juga sama dengan 16.350, seimbang. Transaksi kredit mengajarkan satu hal penting. Aktiva bisa bertambah bukan hanya dari uang sendiri, tapi juga dari kewajiban yang belum dibayar, dan utang itu tercatat rapi di sisi pasifa. Di transaksi sebelumnya, Infosana punya utang Rp1.350.000 ke PT Aneka, dan kini sebagian utang itu dibayar. Perhatikan apa yang ikut bergerak bersamanya. Transaksi keempat, Infosana membayar sebagian utang dagang sebesar Rp950.000. Kasnya langsung turun Rp950.000. Dari Rp4.050, dari Rp5.000 menjadi Rp4.050. Di sisi pasifa, utang dagang juga turun Rp950.000. Dari Rp1.350.000 menjadi Rp400. Ekuitas tidak bergerak sama sekali. Jadi, yang terjadi di sini adalah pengurangan simultan. Aktiva turun, kewajiban turun dengan nilai yang persis sama. Saldo akhir, aktiva total 15.400, yaitu kas 4.050 ditambah supply 1.350 ditambah tanah 10.000. Pasifa, utang 400 ditambah ekuitas 15.000 sama dengan 15.400. Tetap seimbang. Membayar utang tidak membuat perusahaan rugi. Ia hanya menukar kas dengan berkurangnya kewajiban, dan posisi ekuitas pemilik tidak tersentuh sama sekali. Sejauh ini, Infosana sudah setor modal, beli tanah, beli supplies, bayar utang, tapi belum sekalipun menghasilkan uang dari bisnisnya sendiri. Transaksi kelima mengubah itu semua. Selama perusahaan beroperasi, diperoleh pendapatan sebesar Rp7.500. Kas langsung bertambah Rp7.500 dari Rp4.050 menjadi Rp11.550. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi di sisi pasifa, bukan utang yang naik, melainkan ekuitas. Ekuitas bertambah Rp7.500 dari Rp15.000 menjadi Rp22.500. Ini karena pendapatan adalah hak pemilik, bukan kewajiban kepada pihak luar. Saldo akhir, aktiva total Rp22.900, yaitu kas Rp11.550 ditambah supplies Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Pasifa, utang Rp400 ditambah ekuitas Rp22.500 sama dengan Rp22.900. Seimbang. Kas Infosana baru saja naik ke Rp11.550 berkat pendapatan. Tapi perusahaan tidak bisa beroperasi gratis. Ada 2 tagihan yang menunggu untuk dibayar sekaligus. Transaksi ke-6, dibayar gaji karyawan sebesar Rp2.400 dan biaya sewa sebesar Rp1.250. Total kas keluar Rp3.650 sekaligus. Kas turun dari Rp11.500 menjadi Rp7.900. Di sisi pasifa, utang dagang tidak bergerak karena ini bukan pembayaran utang. Ini pengeluaran tunai untuk beban. Maka yang turun adalah ekuitas sebesar Rp3.650 dari Rp22.500 menjadi Rp18.850. Rinciannya, ekuitas berkurang Rp2.400 karena beban gaji, dan berkurang lagi Rp1.250 karena beban sewa. Saldo akhir, aktiva total Rp19.250, yaitu kas Rp7.900 ditambah supply Rp1.350 ditambah tanah Rp10.000. Pasifa, utang Rp400 ditambah ekuitas Rp18.850 sama dengan Rp19.250. Seimbang. Beban bekerja berlawanan arah dengan pendapatan. Setiap rupiah yang dibayar untuk operasional langsung menggerus ekuitas pemilik, bukan utang. 6 transaksi sudah dilalui satu persatu, dan kini saatnya melihat keseluruhan perjalanan itu dalam satu pandangan. Tabel rekapitulasi ini merekam jejak setiap transaksi, dari A sampai F secara berurutan. Dimulai dari transaksi A, kas masuk Rp9.500
ekuitas naik 9.500. Transaksi B, kas turun 10.000, tanah naik 10.000, ekuitas diam. Transaksi C, supplies masuk 1.350, utang muncul 1.350. Transaksi D, kas turun 950, utang turun 950. Transaksi E, kas naik 7.500, ekuitas naik 7.500 karena pendapatan. Transaksi F, kas turun 3.650, ekuitas turun 3.650 karena beban. Saldo akhir, kas 7.900 ditambah supply 1.350 ditambah tanah 10.000 sama dengan 19.250. Di sisi pasifa, utang 400 ditambah ekuitas 18.850 juga sama dengan 19.250. Tabel rekapitulasi tadi terlihat rapi untuk 6 transaksi. Tapi bayangkan kalau perusahaannya punya ratusan transaksi setiap bulan. Apakah masih bisa dicatat dalam satu tabel besar seperti itu? Jawabannya, tidak praktis. Transaksi perusahaan selama satu periode bisa menyangkut berbagai pos. Kas, tanah, supplies, utang, modal, pendapatan, biaya, dan jumlahnya bisa mencapai ratusan. Kalau semuanya dijejal dalam satu tabel, informasi harian tidak akan bisa diakses dengan cepat saat dibutuhkan. Maka solusinya adalah membuat catatan yang terpisah untuk setiap pos. Catatan inilah yang disebut akun, atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut rekening atau perkiraan. Misalnya ada akun khusus untuk kas, akun khusus untuk tanah, akun khusus untuk utang dagang, dan seterusnya. Kumpulan seluruh akun yang berkaitan dalam satu perusahaan kemudian disebut buku besar atau General Ledger. Buku besar adalah perpustakaan keuangan perusahaan. Setiap akun adalah raknya dan setiap transaksi adalah buku yang tersimpan di rak yang tepat. Masuk ke bagian akun, dan ternyata setiap akun itu punya struktur yang sangat sederhana. Hanya 3 bagian, tapi fungsinya sangat krusial dalam seluruh sistem pencatatan. Bayangkan kamu punya buku catatan khusus untuk satu mata pelajaran saja. Misalnya buku khusus matematika. Di sampulnya ada nama mata pelajarannya. Lalu di dalamnya ada kolom untuk mencatat nilai yang masuk dan kolom untuk mencatat nilai yang keluar. Itulah persis cara kerja akun dalam akuntansi. Akun adalah catatan formal yang digunakan untuk mengikhtisarkan transaksi selama satu periode akuntansi. Bentuk paling sederhananya terdiri dari 3 bagian. Pertama, judul akun, yang menunjukkan nama pos yang dicatat, misalnya kas atau utang dagang. Kedua, ruang di sisi kiri, untuk mencatat penambahan jumlah dari pos tersebut dalam satuan rupiah. Ketiga, ruang di sisi kanan, untuk mencatat pengurangan jumlah dari pos tersebut juga dalam satuan rupiah. 3 bagian sederhana itu, nama, tambah, kurang, adalah fondasi dari seluruh sistem pencatatan akuntansi yang berlaku di perusahaan manapun di dunia. Masih di bagian akun, dan kini kita sampai pada bentuk visual akun yang paling terkenal di dunia akuntansi, sekaligus istilah yang sering disalahpahami oleh hampir semua orang yang baru belajar. Bayangkan huruf T besar. Garis horizontalnya adalah judul akun. Lalu garis vertikalnya membagi ruang menjadi 2 sisi, kiri dan kanan. Inilah yang disebut akun T. Dinamai demikian karena bentuknya memang persis seperti huruf T. Sisi kiri dari akun T disebut debit, sisi kanan disebut kredit. Kalau kita mencatat suatu jumlah di sisi kiri, kita menyebutnya mendebet akun tersebut. Sebaliknya, kalau mencatatnya di sisi kanan, kita menyebutnya mengkredit akun tersebut. Dan ini bagian yang krusial. Debit tidak selalu berarti tambah, dan kredit tidak selalu berarti kurang. Debit hanya berarti sisi kiri, kredit hanya berarti sisi kanan. Apakah itu menambah atau mengurangi tergantung pada jenis akunnya. Kesalahan terbesar pemula dalam akuntansi adalah menyamakan debit dengan tambah dan kredit dengan kurang. Padahal keduanya hanyalah nama untuk posisi kiri dan kanan di dalam akun T. Masih di bagian akun, khususnya soal contoh pengisian akun T, dan angka di sini cukup besar,
Jadi perhatikan bagaimana debit dan kredit bekerja secara langsung. Ini adalah akun kas milik perusahaan angkutan Hudowo untuk bulan Oktober. Di sisi debit, sisi kiri, ada dua entry, transaksi A sebesar Rp8 juta dan transaksi E sebesar Rp200.000. Total debit Rp8.200.000, artinya total penerimaan kas bulan Oktober adalah sebesar Rp8.200.000. Di sisi kredit, sisi kanan, ada 8 entry pengeluaran kas, mulai dari transaksi B, D, hingga beberapa entry F dan 1 entry G. Total kredit Rp5.647.000, artinya total pengeluaran kas bulan yang sama adalah Rp5.647.000. Selisihnya, yang disebut saldo, adalah Rp8.200.000 dikurangi Rp5.647.000 sama dengan Rp2.553.000. Saldo ini bersisi debat karena jumlah debat lebih besar dari kredit. Dan angka inilah yang nantinya akan disajikan di neraca pada akhir bulan Oktober. Saldo akun bukan angka yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari selisih seluruh debit dan kredit yang terakumulasi sepanjang periode. Dan itulah angka yang dilaporkan di laporan keuangan. Tadi kita lihat bahwa di akun kas, sisi debit adalah penerimaan. Artinya, debit menambah kas. Tapi apakah debit selalu menambah untuk semua jenis akun? Jawabannya tidak, dan inilah yang sering membingungkan. Bayangkan dua laci yang bertugas terbalik satu sama lain. Untuk akun aktiva seperti kas, tanah, supplies, bertambah dicatat di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Prive dan beban juga mengikuti pola yang sama, bertambah di debit. Tapi untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan, polanya berbalik. Utang bertambah dicatat di kredit, berkurang di debit. Ekuitas atau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Begitu pula pendapatan, bertambah di kredit. Artinya, ada dua kelompok besar. Kelompok pertama, aktiva, prive, dan beban, semuanya bertambah di debit. Kelompok kedua, utang, ekuitas, dan pendapatan, semuanya bertambah di kredit. Pola ini bukan hafalan sembarangan, ia lahir dari logika persamaan A sama dengan U ditambah E, di mana aktiva berada di sisi kiri dan pasiva di sisi kanan. Kalau suatu akun yang normalnya bertambah di debit tiba-tiba bersaldo kredit atau sebaliknya, itu sinyal pertama bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa dalam pencatatan. Masih di bagian akun, kali ini soal tampilan fisiknya. Ternyata akun tidak hanya hadir dalam satu bentuk, dan masing-masing bentuk punya cara berbeda dalam menyajikan informasi yang sama. Bayangkan nilai ujianmu bisa disajikan dalam 3 format berbeda. Ada yang ditampilkan sebagai angka dengan keterangan lulus atau tidak lulus, ada yang cukup angkanya saja karena sudah jelas, dan ada yang mencantumkan perubahan nilai dari waktu ke waktu dalam satu kolom. Begitu pula akun dalam akuntansi. Bentuk pertama adalah akun dengan kolom saldo dan keterangan D atau K. Kolom keterangan ini berguna untuk menunjukkan apakah saldo akun saat itu bersisi debit atau kredit. Bentuk kedua adalah akun dengan kolom saldo tanpa keterangan D per K, karena saldo normal akun tersebut sudah dianggap diketahui. Misalnya akun modal yang saldonya hampir selalu kredit. Bentuk ketiga adalah akun dengan kolom mutasi, di mana kolom debit dan kredit digabung menjadi satu kolom, lalu setiap entry diberi kode huruf D untuk pendebitan atau K untuk pengkreditan. Ketiga bentuk ini menghasilkan informasi yang persis sama. Perbedaannya hanya pada seberapa eksplisit format tersebut menampilkan arah saldo, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Masuk ke bagian saldo normal akun. Dan konsep ini sebenarnya sangat intuitif. Bahkan sebelum kamu tahu istilah teknisnya, kamu sudah menggunakannya setiap hari. Bayangkan buku tabungan kamu. Dalam kondisi normal, uang yang masuk hampir selalu lebih banyak dari uang yang keluar. Kalau tidak, kamu silih kehabisan uang. Itulah logika saldo normal. Dalam akuntansi, jumlah pertambahan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama dengan atau lebih besar dari pengurangannya.
Akibatnya, saldo akun hampir selalu positif dan jarang sekali bersaldo negatif. Sebagai contoh, akun kas. Total penerimaan kas yang dicatat di debit biasanya lebih besar dari total pengeluaran kas yang dicatat di kredit. Karena debit lebih besar, maka saldo normal akun kas adalah debit. Mungkin saldo bisa 0 kalau jumlah debit dan kreditnya kebetulan sama persis, tapi itu sudah luar biasa jarang terjadi. Saldo normal bukan aturan yang dipaksakan. Ia adalah cerminan logis dari bagaimana setiap jenis akun berperilaku dalam kondisi operasional yang wajar. Masih di bagian saldo normal akun. Dan kini semua aturan yang sudah kita bahas satu persatu dirangkum dalam satu tabel yang bisa dijadikan pegangan seumur hidup belajar akuntansi. Perhatikan tabel ini baik-baik. Ada 6 jenis akun yang perlu dihafal polanya. Pertama, aktiva, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Kedua, utang, kebalikannya, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Ketiga, ekuitas atau modal, sama seperti utang, bertambah di kredit, saldo normal kredit. Keempat, prefer, bertambah di debit, saldo normal debit. Kelima, pendapatan, bertambah di kredit, saldo normal kredit. Keenam, beban, bertambah di debit, saldo normal debit. Perhatikan polanya, aktiva, prefer, dan beban selalu bersaldo normal debit. Utang, ekuitas, dan pendapatan selalu bersaldo normal kredit. Pola ini konsisten dan tidak berubah. Maka kalau kamu hafal 2 kelompok itu, kamu sudah menguasai separuh dari mekanisme pencatatan akuntansi. Tabel ini bukan sekedar hafalan. Ia adalah peta navigasi yang menentukan kemana setiap angka harus pergi setiap kali terjadi transaksi baru. Tabel saldo normal tadi sudah jelas. Tapi apa yang terjadi kalau sebuah akun tiba-tiba punya saldo yang berlawanan arah dari yang seharusnya? Bayangkan, kamu punya dompet yang saldonya minus. Artinya kamu punya utang lebih besar dari uang yang kamu pegang. Itu kondisi yang tidak normal dan langsung membunyikan alarm. Hal yang sama berlaku dalam akuntansi. Kalau akun kas yang normalnya bersaldo debit, tiba-tiba bersaldo kredit, itu hampir pasti terjadi karena kesalahan akuntansi. Sebab secara logika, perusahaan tidak mungkin memiliki kas yang negatif. Begitu pula akun bahan habis pakai. Sebaliknya, ada kondisi luar biasa yang memang bisa memunculkan saldo tidak normal. Misalnya akun utang bersaldo debit. Ini bisa terjadi bukan karena kesalahan, melainkan karena perusahaan membayar lebih besar dari jumlah utang yang seharusnya. Sehingga kelebihan bayar itu memunculkan saldo debit pada akun utang tersebut. Saldo tidak normal adalah alarm otomatis dalam sistem akuntansi. Ia tidak selalu berarti kesalahan, tapi selalu berarti ada sesuatu yang layak ditelusuri lebih jauh. Kita sudah paham cara kerja akun, tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa transaksi tidak langsung dicatat ke dalam akun begitu terjadi? Bayangkan kamu langsung memasukkan semua belanjaan ke dalam lemari tanpa dicatat dulu di struk. Kalau ada yang hilang atau salah tempat, kamu tidak punya bukti untuk melacaknya. Itulah masalah kalau transaksi langsung dicatat ke akun. Dalam praktik, jumlah akun cukup banyak, sehingga sulit melacak bila terjadi kesalahan. Dan sulit menemukan transaksi pada tanggal tertentu kalau hanya menelusuri akun satu persatu. Solusinya, sebelum masuk ke akun, setiap transaksi dicatat terlebih dahulu di buku jurnal. Buku jurnal adalah catatan kejadian keuangan yang dilakukan secara urut waktu atau kronologis. Karena inilah tempat pertama sebuah transaksi dicatat secara lengkap, buku jurnal dikenal dengan sebutan buku catatan pertama atau Book of Original Entry. Di dalam jurnal, setiap transaksi sudah dianalisis, akun mana yang harus didebit dan akun mana yang harus dikredit. Masih di bagian buku jurnal, dan sekarang kita lihat sekati apa wujud fisiknya, kolom demi kolom, dan mengapa setiap kolom itu tidak bisa dihilangkan. Bayangkan formulir pendaftaran sekolah. Setiap kolom ada tujuannya, nama, tanggal lahir, alamat. Kalau satu kolom kosong, datanya tidak lengkap. Buku jurnal umum bekerja persis seperti itu. Kolom pertama adalah tanggal, mencatat kapan transaksi terjadi, karena urutan waktu adalah fondasi dari seluruh sistem jurnal.
Kolom kedua adalah akun dan uraian. Kolom terpenting, berisi nama akun yang didebit dan dikredit, plus keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Di kolom ini, akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan sebagai penanda visual bahwa akun tersebut berada di sisi kredit. Kolom ketiga adalah F atau folio. Kolom kecil yang fungsinya sebagai tanda bukti bahwa data di jurnal sudah dipindahkan ke akun buku besar. Kolom keempat dan kelima adalah kolom debit dan kredit, tempat mencatat jumlah rupiah masing-masing sisi transaksi. 5 kolom ini bukan sekedar format. Mereka adalah sistem kontrol yang memastikan setiap transaksi tercatat lengkap, terurut, dan siap dipindahkan ke akun buku besar kapanpun dibutuhkan. Struktur buku jurnal sudah jelas. Kini saatnya mengisinya dengan transaksi nyata. Dan transaksi pertama ini adalah momen paling bersejarah bagi sebuah perusahaan. Usaha jasa konsultasi Mizan baru saja berdiri. Pemiliknya, Tuan A, menginvestasikan uang tunai sebesar Rp150.000 ke dalam perusahaan. Apa yang terjadi? Perusahaan menerima uang tunai, artinya kas bertambah. Karena kas adalah akun aktiva dan aktiva bertambah di sisi debit, maka akun kas didebit sebesar Rp150.000. Di sisi lain, uang ini berasal dari pemilik, artinya modal pemilik bertambah. Karena modal adalah akun ekuitas dan ekuitas bertambah di sisi kredit, maka akun modal Tuan A dikredit sebesar Rp150.000. Perhatikan penulisannya di jurnal. Akun kas ditulis rata kiri, sementara akun modal Tuan A ditulis menjorok ke kanan. Itulah konvensi penulisan jurnal yang membedakan akun debit dari akun kredit. Di bawahnya ada keterangan dalam tanda kurung mencatat investasi pemilik. Satu entry jurnal yang sederhana ini, 2 baris, 2 akun, 2 sisi, adalah bukti bahwa perusahaan Mizan resmi mulai mencatat kisah keuangannya. Modal awal Rp150.000 sudah masuk, tapi Mizan membutuhkan dana lebih besar untuk beroperasi. Dan kali ini sumbernya bukan dari kantong pemilik. Transaksi kedua, Mizan meminjam uang dari Bank Muamalah sebesar Rp100.000. Uang tunai masuk ke perusahaan, artinya kas bertambah Rp100.000. Sama seperti transaksi pertama, akun kas didebit sebesar Rp100.000. Tapi kali ini, sumber uangnya berbeda. Uang ini bukan dari pemilik, melainkan dari bank, yang artinya perusahaan punya kewajiban untuk mengembalikannya. Maka yang bertambah di sisi pasifa bukan modal, melainkan utang. Akun utang bank dikredit sebesar Rp100.000. Perhatikan perbedaannya dengan transaksi pertama. Keduanya sama-sama mendebit kas, tapi akun kreditnya berbeda. Transaksi 1 mengkredit modal, transaksi 2 mengkredit utang bank. Itulah mengapa analisis transaksi sebelum menjurnal sangat penting. 2 transaksi yang tampak serupa, sama-sama uang masuk, ternyata menghasilkan jurnal yang berbeda, karena sumber uangnya berbeda menentukan akun mana yang harus dikredit. Kas Mizan sudah terkumpul Rp250.000 dari 2 sumber, dan kini pengeluaran pertama datang. Tapi perhatikan ke akun mana beban ini dicatat, karena ini bagian yang sering membingungkan pemula. Transaksi ketiga, Mizan membayar biaya sewa bulan ini sebesar Rp130.000 secara tunai. Kas berkurang Rp130.000, maka akun kas dikredit Rp130.000. Tapi di sisi debit, bukan akun modal yang dikurangi langsung, melainkan akun beban sewa yang didebet sebesar Rp130.000. Mengapa begitu? Karena beban memang punya akun tersendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyusunan laporan laba rugi nantinya. Kalau semua beban langsung mengurangi modal, kita tidak akan bisa tahu berapa total beban sewa, beban gaji, dan beban lainnya secara terpisah. Jadi akun beban sewa bertindak sebagai penampung sementara sebelum pada akhir periode nilainya dipindahkan ke laporan laba rugi untuk menghitung laba bersih. Setelah 3 transaksi yang semuanya melibatkan kas, kini Mizan melakukan pembelian yang sama sekali tidak menyentuh saldo kasnya. Dan ini menarik untuk diamati. Transaksi keempat
Mizan membeli bahan habis pakai senilai Rp100.000 secara kredit. Artinya barang sudah diterima tapi belum dibayar. Akun bahan habis pakai didebet Rp100.000 karena aktiva ini bertambah. Di sisi kredit, bukan kas yang dikredit, melainkan utang usaha sebesar Rp100.000 karena kewajiban kepada pemasok bertambah. Kas sama sekali tidak bergerak. Bandingkan ini dengan transaksi 5 berikutnya yang juga membeli bahan habis pakai tapi secara tunai. Akun kreditnya akan berbeda. Inilah poin penting. Barang yang sama, jumlah yang berbeda, dan cara bayar yang berbeda menghasilkan jurnal yang berbeda pula. Analisis sumber dan penggunaan dana selalu harus dilakukan sebelum menulis jurnal. Transaksi kredit mengajarkan bahwa aktiva bisa bertambah tanpa kas keluar sepeser pun. Dan konsekuensinya selalu sama. Ada utang baru yang muncul di sisi pasifa. Masih di ilustrasi jurnal Mizan. Dan transaksi kelima ini persis seperti transaksi keempat dalam hal barang yang dibeli. Tapi cara pembayarannya berbeda total, dan itu mengubah segalanya di jurnal. Transaksi kelima, Mizan kembali membeli bahan habis pakai. Kali ini sebesar Rp50.000 secara tunai. Akun bahan habis pakai kembali didebet Rp50.000 karena aktiva ini bertambah lagi. Tapi kali ini, di sisi kredit bukan utang usaha, melainkan kas yang dikredit Rp50.000 karena pembayaran dilakukan langsung. Jadi yang terjadi di sini adalah pertukaran aktiva. Kas berkurang, bahan habis pakai bertambah dengan nilai yang sama. Kalau dijumlah dengan transaksi 4, total bahan habis pakai Mizan kini sudah mencapai Rp150.000. Rp100.000 dari pembelian kredit ditambah Rp50.000 dari pembelian tunai. Dan ini penting untuk diingat karena angka ini akan bergerak lagi di transaksi 9 ketika sebagian bahan habis pakai tersebut mulai terpakai. Dua transaksi yang membeli barang yang sama ternyata menghasilkan jurnal yang berbeda. Satu mengkredit utang usaha, satu mengkredit kas. Dan perbedaan itulah yang membuat laporan keuangan akurat mencerminkan kondisi sebenarnya. 5 transaksi pertama Mizan semuanya soal pengeluaran atau pengadaan aset. Dan kini untuk pertama kalinya, perusahaan ini menghasilkan uang dari bisnis intinya sendiri. Transaksi ke-6, Mizan menerima kas sebesar Rp600.000 dari hasil jasa konsultasi yang diberikan kepada klien. Ini adalah transaksi terbesar sejauh ini, 6 kali lipat dari modal awal pemilik. Kas bertambah Rp600.000, maka akun kas didebit Rp600.000. Di sisi kredit, akun yang digunakan bukan modal, melainkan akun pendapatan jasa konsultasi, dikredit Rp600.000. Logikanya sama seperti transaksi beban tadi. Pendapatan punya akun tersendiri agar bisa dilacak secara terpisah untuk keperluan laporan laba rugi. Kalau pendapatan langsung menambah modal, kita tidak akan bisa tahu berapa total pendapatan yang dihasilkan selama periode berjalan. Akun pendapatan jasa konsultasi ini nantinya menjadi angka pertama dan terbesar di laporan laba rugi Mizan. Rp600.000 ini bukan sekedar uang masuk. Ia adalah bukti bahwa Mizan berhasil memberikan nilai kepada kliennya. Dan akuntansi mencatatnya secara terpisah agar kontribusinya terhadap laba bisa diukur dengan tepat. Pendapatan Rp600.000 baru saja masuk dan langsung disusul oleh kewajiban yang tidak bisa ditunda, membayar gaji para pegawai yang sudah bekerja keras menghasilkan pendapatan itu. Transaksi ke-7, Mizan membayar gaji pegawai sebesar Rp30.000 secara tunai. Polanya sama dengan transaksi beban sewa di transaksi 3. Akun beban gaji didebet Rp30.000 karena beban bertambah. Dan akun kas dikredit Rp30.000 karena uang tunai keluar. Beban gaji dicatat di akun tersendiri, terpisah dari beban sewa, agar laporan laba rugi nantinya bisa menampilkan rincian setiap jenis beban secara jelas. Kalau semua beban digabung dalam satu akun, manajemen tidak akan bisa tahu pos mana yang paling menggerus laba. Perhatikan juga bahwa pembayaran gaji ini langsung mengurangi kas, bukan menciptakan utang. Berbeda kalau gaji belum dibayar, di mana yang muncul adalah akun utang gaji. Gaji yang sudah dibayar tunai dan gaji yang belum dibayar menghasilkan jurnal yang berbeda. Dan perbedaan itulah yang membuat neraca mencerminkan kewajiban perusahaan secara akurat.
Transaksi ke-8 ini unik, bukan beban operasional, bukan pembelian aset, melainkan pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sendiri. Dan akuntansi punya cara khusus untuk mencatatnya. Tuan A mengambil uang sebesar Rp100.000 dari kas perusahaan untuk keperluan pribadinya. Kas berkurang Rp100.000, maka akun kas dikredit Rp100.000. Tapi di sisi debit, bukan akun beban yang digunakan. Dan bukan pula akun modal yang langsung dikurangi. Yang didebit adalah akun prive pemilik sebesar Rp100.000. Mengapa perlu akun khusus? Karena akun prive berfungsi sebagai pemisah yang tegas antara transaksi pemilik dan transaksi perusahaan. Bayangkan kamu mengelola warung dan mengambil uang kas warung untuk beli pulsa pribadi. Kalau tidak dicatat terpisah, laporan keuangan warungmu akan bercampur dengan pengeluaran pribadimu. Dan itu melanggar prinsip entitas bisnis yang terpisah. Akun Prive menangkap semua pengambilan pribadi itu, dan pada akhir periode, saldonya akan mengurangi ekuitas pemilik dalam laporan perubahan ekuitas. Prive bukan pengeluaran perusahaan, dan bukan beban operasional. Ia adalah pengambilan hak pemilik atas kekayaan perusahaan, dan akuntansi mencatatnya secara terpisah, demi menjaga kejernihan laporan keuangan. Transaksi ke-9 ini tidak melibatkan uang tunai sama sekali, tapi tetap harus dijurnal, karena ada perubahan nyata yang terjadi di dalam perusahaan. Selama bulan ini, bahan habis pakai yang digunakan senilai Rp30.000. Ingat, di transaksi 4 dan 5 sebelumnya, Mizan sudah membeli bahan habis pakai total Rp150.000. Saat dibeli, ia dicatat sebagai aktisa karena masih tersimpan dan belum terpakai. Tapi begitu digunakan dalam operasional, statusnya berubah dari aktiva menjadi beban. Maka jurnalnya, akun beban bahan habis pakai didebit Rp30.000 karena beban bertambah. Dan akun bahan habis pakai dikredit Rp30.000 karena aktiva berkurang. Kas tidak bergerak sama sekali. Ini murni transaksi internal yang mengubah wujud dari satu akun ke akun lain. Saldo bahan habis pakai setelah transaksi ini, Rp150.000 dikurangi Rp30.000, sama dengan Rp120.000, dan angka inilah yang akan muncul di neraca Mizan. Transaksi pemakaian BHP mengajarkan prinsip penting. Sesuatu yang dibeli belum tentu langsung menjadi beban. Ia baru menjadi beban pada saat benar-benar digunakan, bukan saat dibayar. Di transaksi kedua, Mizan meminjam Rp100.000 dari Bank Muamalah, dan kini konsekuensi dari pinjaman itu datang menagih dalam bentuk beban jasa bank. Transaksi ke-10, Mizan membayar jasa atas pinjaman bank sebesar Rp6.000. Ini adalah beban bunga, harga yang harus dibayar karena menggunakan uang milik bank. Akun beban jasa bank didebit Rp6.000 karena beban bertambah, dan akun kas dikredit Rp6.000 karena uang tunai keluar. Pola jurnalnya sama dengan beban sewa dan beban gaji. Akun beban didebit, kas dikredit. Dengan transaksi terakhir ini, seluruh 10 transaksi Mizan sudah terjurnal. Sekarang lihat perjalanan kas secara keseluruhan. Masuk Rp150.000 dari modal, masuk Rp100.000 dari pinjaman bank, keluar Rp130.000 untuk sewa, keluar Rp50.000 untuk BHP tunai, masuk Rp600.000 dari pendapatan, keluar Rp30.000 untuk gaji, keluar Rp100.000 untuk prive, keluar Rp6.000 untuk jasa bank. Totalnya, saldo kas akhir Rp534.000. 10 transaksi, 10 entry journal, dan saldo kas akhir Rp534.000. Setiap rupiah yang masuk dan keluar terekam dengan rapi, dan tidak ada satupun yang luput dari pencatatan. Sepuluh transaksi Mizan sudah tersimpan rapi di buku jurnal. Tapi dalam bentuk itu, kita belum bisa langsung tahu berapa saldo setiap akun. Disinilah proses posting mengambil peran. Bayangkan kamu punya catatan harian semua pengeluaran. Tanggal sekian beli ini, tanggal sekian beli itu. Catatan itu berguna. Tapi kalau kamu ingin tahu total pengeluaran untuk makan saja, kamu harus memilah ulang seluruh catatan. Itulah masalah yang diselesaikan oleh posting. Posting adalah proses memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun buku besar yang sesuai, atau disebut juga pembukuan. Tujuannya adalah memisahkan dan mengikhtisarkan jumlah rupiah setiap transaksi berdasarkan akunnya masing-masing.
Misalnya semua transaksi yang melibatkan kas dikumpulkan ke dalam akun kas. Semua yang melibatkan beban sewa masuk ke akun beban sewa, dan seterusnya. Setelah diposting, setiap akun secara otomatis menunjukkan saldo terkininya. Alurnya sederhana, transaksi dicatat di jurnal, lalu jurnal diposting ke akun buku besar. Jurnal merekam urutan kejadian, tapi buku besar merekam posisi. Dan posting adalah jembatan yang menghubungkan keduanya menjadi satu sistem yang utuh. Masuk ke bagian proses posting, dan 4 langkah yang akan kita bahas ini terdengar sederhana, tapi urutan dan ketepatannya sangat menentukan apakah buku besar bisa diandalkan atau tidak. Bayangkan kamu memindahkan catatan nilai dari buku harian ke rapor. Langkah pertama yang kamu lakukan pasti menulis tanggal ujian. Bukan asal menulis, tapi tanggal yang sesuai dengan yang ada di catatan aslinya. Itulah langkah pertama dalam posting. Mencatat tanggal transaksi persis seperti yang tertulis di buku jurnal. Tanggal ini menjadi penanda urutan kronologis di dalam akun, sehingga setiap entry bisa dilacak kapan terjadinya. Langkah kedua, menuliskan keterangan singkat mengenai transaksi yang dipindahkan. Keterangan ini bukan harus panjang, cukup frasa ringkas yang menggambarkan sifat transaksinya. Misalnya, untuk transaksi investasi pemilik, cukup ditulis setoran modal. Untuk pinjaman bank, cukup pinjaman bank M. Untuk pembayaran sewa, cukup bayar sewa bulan ini. Tujuannya agar siapapun yang membaca akun buku besar bisa langsung memahami asal-usul setiap angka tanpa harus membuka jurnal. 2 langkah pertama ini membangun konteks. Tanpa tanggal dan keterangan yang tepat, angka di buku besar hanyalah deretan bilangan tanpa cerita di baliknya. Masih di langkah-langkah posting, dan 2 langkah terakhir ini yang paling teknis, tapi justru yang paling melindungi sistem dari kesalahan ganda yang sulit dideteksi. Bayangkan kamu sedang memindahkan soal dari lembar ujian ke buku latihan. Setelah menulis soalnya, kamu memberi tanda centang di lembar ujian aslinya, supaya kamu tahu mana yang sudah dipindahkan dan mana yang belum. Itulah fungsi langkah ketiga dalam posting. Menuliskan nomor halaman jurnal di kolom F atau R di akun buku besar. Kolom ini sering disebut folio atau reference. Fungsinya adalah sebagai bukti audit, tanda bahwa data dari halaman jurnal tersebut sudah berhasil dipindahkan. Dengan adanya nomor ini, tidak ada transaksi yang bisa diposting 2 kali secara tidak sengaja. Langkah keempat adalah langkah paling inti, mencatat jumlah rupiah transaksi di sisi yang sesuai. Kalau di jurnal akun tersebut berada di sisi debit, maka di buku besar pun dicatat di kolom debit. Kalau di jurnal di kredit, di buku besar pun masuk kolom kredit. Posisi tidak boleh berubah dari jurnal ke buku besar. Kolom folio dan ketepatan posisi angka adalah 2 penjaga integritas data. Mereka memastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang double, dan tidak ada yang berpindah sisi. 4 langkah posting sudah jelas, tapi ada pertanyaan praktis yang belum terjawab. Apakah posting harus dilakukan setiap kali satu transaksi selesai di jurnal, atau bisa ditunda? Jawabannya, biasanya ditunda. Dalam praktik, transaksi selama satu periode, misalnya 1 minggu atau 1 bulan, di jurnal terlebih dahulu seluruhnya, baru kemudian diposting sekaligus. Ini juga berarti orang yang menjurnal tidak harus sama dengan orang yang melakukan posting. Dan disinilah fungsi pembagian kerja dalam akuntansi bekerja. Jurnal adalah ranah satu orang, posting adalah ranah orang lain, sehingga ada mekanisme pengecekan silang yang alami. Soal urutan posting, yang digunakan bukan urutan transaksi, melainkan urutan rekening. Artinya, semua transaksi yang menyangkut akun kas diselesaikan postingnya terlebih dahulu secara keseluruhan, lalu dilanjutkan ke akun piutang usaha. Lalu akun berikutnya, sampai semua transaksi dalam jurnal selesai diposting. Cara ini jauh lebih efisien karena tidak perlu bolak-balik membuka akun yang sama berulang kali. Namun, bila perusahaan sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer, posting terjadi secara otomatis begitu transaksi dicatat. Tidak ada penundaan. Posting periodik berdasarkan urutan rekening bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah strategi efisiensi yang sekaligus menciptakan mekanisme kontrol internal dalam proses pencatatan keuangan. Masuk ke ilustrasi posting dan akun kas adalah akun yang paling sibuk di antara semua akun Mizan, karena hampir setiap transaksi melibatkannya. Mari kita ikuti perjalanannya. Perhatikan tabel akun kas ini.
Dari 10 transaksi yang ada di jurnal, 8 diantaranya menyentuh akun kas. Dimulai dari transaksi 1, setoran modal Rp150.000 masuk di sisi debat, saldo langsung Rp150.000. Transaksi 2, pinjaman bank Rp100.000, masuk lagi di debat, saldo naik menjadi Rp250.000. Transaksi 3, bayar sewa Rp130.000, keluar di kredit, saldo turun ke Rp120.000. Transaksi 5, beli BHP tunai Rp50.000, keluar, saldo turun ke Rp70.000. Transaksi 6, pendapatan jasa masuk Rp600.000, saldo melonjak ke Rp670.000. Transaksi 7, gaji keluar Rp30.000, saldo turun ke Rp640.000. Transaksi 8, prive keluar Rp100.000, saldo turun ke Rp540.000. Terakhir, transaksi 10, jasa bank keluar Rp6.000, saldo akhir Rp534.000. Seluruh perjalanan kas terekam baris per baris, dan saldo selalu diperbaharui setiap kali ada transaksi baru. Akun kas di buku besar bukan sekedar angka akhir, ia adalah rekam jejak lengkap setiap rupiah yang masuk dan keluar. Dan Rp534.000 di baris terakhir adalah kesimpulan dari 8 transaksi yang saling terhubung. Setelah melihat akun kas yang bergerak 8 kali, kini kita lihat akun yang paling tenang di seluruh buku besar Mizan, modal pemilik yang hanya tercatat 1 kali dan tidak bergerak lagi. Akun modal pemilik hanya memiliki 1 entry sepanjang 10 transaksi. Transaksi 1, setoran modal sebesar Rp150.000 di sisi kredit. Saldo akun ini langsung Rp150.000 kredit, dan tidak ada lagi entry berikutnya. Mengapa? Karena setelah investasi awal dilakukan, tidak ada lagi setoran modal dari pemilik selama periode ini. Pengambilan pribadi pemilik dicatat di akun prive yang terpisah, bukan langsung mengurangi akun modal ini. Begitu pula laba dan rugi tidak langsung masuk ke akun modal selama periode berjalan. Saldo Rp150.000 ini akan bergerak nanti di laporan perubahan ekuitas, di mana laba dan prive akan diperhitungkan untuk menghasilkan saldo ekuitas akhir periode. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa ekuitas bertambah di sisi kredit. Kesederhanaan akun modal pemilik bukan berarti ia tidak penting. Justru angka Rp150.000 itulah titik awal dari seluruh kisah keuangan Mizan yang kemudian berkembang melalui laba, beban, dan prive. Masih di ilustrasi posting, dan akun berikutnya juga hanya punya 1 entry, tapi karakternya berbeda dari modal pemilik, karena angka ini adalah beban yang menggantung dan belum terselesaikan. Akun utang bank muamalah mencatat 1 transaksi saja. Transaksi 2, pinjaman bank sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp100.000 kredit dan tidak ada pergerakan lagi selama 10 transaksi ini berlangsung. Artinya, utang kepada bank muamalah tidak dibayar Rp1 pun selama periode ini. Bandingkan ini dengan utang usaha di transaksi 4 yang jumlahnya juga Rp100.000. Keduanya sama-sama bersaldo kredit Rp100.000, tapi berasal dari sumber yang berbeda. 1 dari bank, 1 dari pemasok bahan habis pakai. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa akun kewajiban bertambah di sisi kredit. Karena belum dilunasi, Rp100.000 ini akan muncul di neraca Mizan sebagai salah satu komponen utang jangka pendek, berdampingan dengan utang usaha. Utang yang tidak bergerak selama 1 periode bukan berarti tidak berbahaya. Ia diam di neraca sebagai pengingat bahwa ada kewajiban yang masih menunggu untuk diselesaikan. Masih di ilustrasi posting, dan kini kita masuk ke kelompok akun beban, yang karakternya berlawanan arah dengan akun pendapatan dan kewajiban yang tadi kita lihat. Akun beban sewa hanya memiliki 1 entry. Transaksi 3, pembayaran sewa bulan ini sebesar Rp130.000 di sisi debit. Saldo langsung Rp130.000 debit. Berbeda dari akun modal dan utang bank yang bersaldo kredit, akun beban selalu bersaldo debit, karena beban bertambah di sisi kiri sesuai aturan yang sudah kita pelajari. Angka Rp130.000 ini adalah beban terbesar Mizan selama periode ini, bahkan lebih besar dari beban gaji. Artinya, proporsi biaya sewa terhadap total beban sangat signifikan. Nantinya,
saldo Rp130.000 ini akan dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai salah satu komponen pengurang pendapatan. Bersama beban-beban lain, gaji, BHP, dan jasa bank, ia akan menentukan berapa laba bersih yang berhasil diraih Mizan pada akhir periode. Beban sewa yang terlihat sederhana, satu baris, satu angka, ternyata menyimpan informasi strategis. Ia adalah pos pengeluaran terbesar yang paling mempengaruhi laba bersih Mizan. Masih di ilustrasi posting, dan akun bahan habis pakai ini menarik karena ia bergerak 3 kali, masuk dari 2 arah berbeda, lalu keluar sekali, dan saldo akhirnya mencerminkan 2 laporan keuangan sekaligus. Perhatikan 3 entry di akun ini. Entry pertama, transaksi 4, pembelian BHP secara kredit Rp100.000, masuk di sisi debit, saldo Rp100.000. Entry kedua, transaksi 5, pembelian BHP secara tunai Rp50.000 juga masuk di sisi debit. Saldo naik ke Rp150.000. Sampai di sini, seluruh bahan habis pakai masih berstatus aktiva, belum terpakai. Lalu entry ketiga, transaksi 9, pemakaian BHP senilai Rp30.000 keluar di sisi kredit. Saldo turun ke Rp120.000. Bagian yang terpakai Rp30.000 itu sudah berpindah ke akun beban bahan habis pakai. Sementara sisa Rp120.000 yang belum terpakai tetap di akun ini sebagai aktiva dan akan muncul di neraca. Jadi, akun BHP ini seolah punya 2 nasib. Sebagian menjadi beban di laporan laba rugi, sebagian lagi menjadi aktiva di neraca. Bahan habis pakai adalah contoh paling nyata dari prinsip akuntansi bahwa pengeluaran tidak selalu langsung menjadi beban. Sebagian bisa tetap menjadi aset sampai benar-benar habis digunakan. Di slide sebelumnya, kita melihat sisi aktiva dari transaksi 4. BHP masuk Rp100.000. Kini kita lihat sisi pasifanya, yang lahir di saat yang bersamaan dan belum terselesaikan hingga akhir periode. Akun utang usaha hanya memiliki 1 entry, transaksi 4, pembelian BHP secara kredit sebesar Rp100.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp100.000 kredit. Dan perhatikan, sepanjang 10 transaksi yang ada, tidak ada satupun entry debit di akun ini. Artinya, Mizan tidak membayar utang usaha ini sama sekali selama periode berjalan. Berbeda dengan perusahaan Infosana di contoh persamaan akuntansi tadi, yang membayar sebagian utangnya di transaksi D. Mizan memilih untuk membiarkan utang usaha ini tetap terbuka. Akibatnya, Rp100.000 ini akan muncul di neraca sebagai kewajiban lancar, berdampingan dengan utang bank muamalah yang juga Rp100.000. Total utang Mizan di neraca pun menjadi Rp200.000. Utang usaha yang tidak bergerak selama 1 periode adalah sinyal bahwa perusahaan belum melunasi kewajibannya kepada pemasok, dan neraca mencatatnya dengan jujur tanpa bisa disembunyikan. Masih di ilustrasi posting, dan akun ini adalah yang paling ditunggu-tunggu hasilnya oleh pemilik perusahaan, karena dari sinilah seluruh kemampuan Mizan menghasilkan uang dinilai. Akun pendapatan jasa konsultasi hanya memiliki 1 entry, transaksi 6, penerimaan pendapatan sebesar Rp600.000 di sisi kredit. Saldo langsung Rp600.000 kredit dan tidak ada entry lain. Ini berarti seluruh pendapatan Mizan selama periode ini hanya berasal dari 1 sumber, jasa konsultasi. Tidak ada pendapatan lain, tidak ada pendapatan sampingan. Saldo normal akun ini adalah kredit, sesuai aturan bahwa pendapatan bertambah di sisi kredit. Angka Rp600.000 ini nantinya akan menjadi baris pertama dan satu-satunya di laporan laba rugi Mizan. Dan dari angka inilah semua beban akan dikurangkan untuk menghasilkan laba bersih. Bandingkan Rp600.000 pendapatan dengan total beban yang nanti akan kita hitung, Rp196.000. Selisihnya yaitu Rp404.000 adalah laba bersih Mizan. 1 akun pendapatan dengan 1 entry. Sederhana tampilannya, tapi ia adalah fondasi dari seluruh profitabilitas perusahaan, dan Rp600.000 itulah yang menentukan apakah Mizan layak disebut berhasil pada periode ini. Masih di ilustrasi posting, dan akun beban gaji ini adalah akun beban terakhir yang kita bahas, sekaligus momen yang tepat untuk melihat gambaran besar seluruh beban yang harus ditanggung Mizan. Akun beban gaji hanya memiliki 1 entry, transaksi 7,
pembayaran gaji pegawai sebesar 35.000 di sisi debit. Saldo langsung 30.000 debit, konsisten dengan saldo normal akun beban. Nilai 30.000 ini nantinya masuk ke laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan. Sekarang perhatikan tabel ringkasan di bawahnya. Seluruh akun beban mizan terkumpul di sana. Beban sewa 130.000, beban gaji 30.000, beban bahan habis pakai 30.000, dan beban jasa bank Rp6.000. Dijumlahkan seluruhnya, total beban mizan adalah Rp196.000. Artinya, dari pendapatan Rp600.000, sebesar Rp196.000 sudah habis untuk menutup berbagai beban operasional. Selisihnya, Rp600.000 dikurangi Rp196.000 adalah Rp404.000. Dan itulah laba bersih yang akan segera muncul di laporan laba rugi. Total beban Rp196.000 terlihat kecil dibanding pendapatan Rp600.000. Dan selisih Rp404.000 itulah bukti bahwa Mizan berhasil mengelola pengeluarannya dengan efisien pada periode pertamanya. Semua akun sudah diposting, semua saldo sudah terhitung, dan kini ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab sebelum laporan keuangan bisa disusun. Apakah seluruh pencatatan yang kita lakukan sudah seimbang? Bayangkan kamu habis mengerjakan soal matematika yang panjang, lalu sebelum dikumpulkan, kamu cek ulang apakah semua jawabanmu konsisten satu sama lain. Itulah fungsi daftar saldo atau trial balance. Daftar saldo adalah daftar yang memuat saldo akhir seluruh akun buku besar dalam satu dokumen. Fungsi pertamanya adalah menunjukkan kedudukan saldo setiap akun. Apakah bersaldo debit atau kredit ditandai dengan huruf D atau K. Fungsi keduanya yang lebih krusial memverifikasi bahwa total seluruh saldo debit sama dengan total seluruh saldo kredit. Logikanya lahir dari persamaan akuntansi, karena setiap transaksi selalu mencatat debit dan kredit dalam jumlah yang sama, maka akumulasi seluruh debit harus selalu sama dengan akumulasi seluruh kredit. Kalau totalnya tidak seimbang, itu sinyal bahwa ada kekeliruan dalam pencatatan atau pembukuan yang harus segera ditelusuri. Daftar saldo bukan laporan keuangan, ia adalah gerbang pemeriksaan yang harus dilewati sebelum laporan keuangan yang sesungguhnya bisa disusun dengan keyakinan penuh. Masih di bagian daftar saldo, dan kini kita lihat hasilnya secara langsung. Apakah seluruh pencatatan mizan dari 10 transaksi tadi benar-benar seimbang? Perhatikan tabel ini. Di sisi debit ada 5 akun. Kas sebesar Rp534.000, bahan habis pakai Rp120.000, priv pemilik Rp100.000, beban sewa Rp130.000, beban gaji Rp30.000, beban bahan habis pakai Rp30.000, dan beban jasa bank Rp6.000. Total debit Rp950.000. Di sisi kredit ada 4 akun. Modal pemilik Rp150.000, utang bank muamalah Rp100.000, utang usaha Rp100.000, dan pendapatan jasa konsultasi Rp600.000. Total kredit Rp950.000. Keduanya sama persis. Rp950.000 sama dengan Rp950.000. Artinya, seluruh proses pencatatan dari transaksi pertama hingga posting ke buku besar sudah dilakukan dengan benar dan seimbang. Tidak ada angka yang terlewat, tidak ada yang salah sisi, dan tidak ada yang double. Rp950.000 di kedua sisi itu bukan kebetulan. Ia adalah bukti matematis bahwa sistem pencatatan double entry bekerja dengan sempurna, di mana setiap debit selalu punya kredit pasangannya yang setara. Daftar saldo mizan tadi seimbang sempurna, tapi ada hal mengejutkan yang perlu diketahui. Seimbang bukan berarti benar. Ada jenis-jenis kesalahan yang bisa lolos dari pemeriksaan daftar saldo tanpa jejak. Bayangkan kamu mengerjakan soal matematika, dan hasil akhirnya kebetulan sama dengan kunci jawaban, tapi cara pengerjaanmu salah dari awal. Nilai kamu tetap benar di mata guru, tapi proses berpikirnya keliru. Begitu pula dengan daftar saldo. Kesalahan pertama, pencatatan jurnal dengan akun yang salah. Misalnya, seharusnya yang didebet adalah akun kas sebesar Rp100.000. Tapi yang didebet justru akun piutang dengan jumlah yang sama. Debit tetap sama dengan kredit,
Total daftar saldo tetap seimbang, tapi akun yang dicatat salah. Daftar saldo tidak bisa mendeteksi ini karena ia hanya memeriksa keseimbangan jumlah, bukan ketepatan akun. Kesalahan kedua, pencatatan jurnal dengan jumlah yang salah di kedua sisi. Misalnya, transaksi seharusnya Rp100.000, tapi dicatat Rp1.000 di sisi debit dan Rp1.000 di sisi kredit. Jumlahnya tetap seimbang, tapi nilainya salah total. Daftar saldo adalah penjaga keseimbangan, bukan penjaga kebenaran. Ia bisa membuktikan bahwa angkanya seimbang, tapi tidak bisa menjamin bahwa angka itu mencerminkan kejadian yang sesungguhnya. Masih di keterbatasan daftar saldo, dan dua kesalahan berikutnya ini berbeda dari yang tadi, karena mereka terjadi bukan di tahap journaling, melainkan di tahap posting ke buku besar. Kesalahan ketiga, pembukuan pada akun yang salah dengan jumlah yang benar. Jurnalnya sudah benar, tapi saat diposting ke buku besar, angkanya dimasukkan ke akun yang keliru. Misalnya, jumlah 100.000 yang seharusnya diposting ke akun kas, malah diposting ke akun piutang. Jumlahnya benar, posisi debit kreditnya benar, tapi akun yang salah. Daftar saldo tetap seimbang, karena keseimbangan debit kredit tidak terganggu. Kesalahan keempat, pembukuan pada jumlah yang salah di kedua sisi. Jurnalnya benar 100.000, tapi saat posting ke buku besar, yang dimasukkan hanya 10.000 di sisi debit maupun kredit. Keseimbangan tetap terjaga, tapi nilainya meleset jauh. Untuk menemukan keempat jenis kesalahan ini, satu-satunya cara adalah menelusuri kembali dari bukti transaksi asli ke buku jurnal, lalu dari buku jurnal ke buku besar, satu persatu. Dan proses ini dalam praktek bisa memakan waktu yang sangat lama. Inilah mengapa akuntansi tidak hanya mengandalkan satu alat verifikasi. Daftar saldo hanyalah lapisan pertama, dan ketelitian pencatatan sejak awal adalah pertahanan yang sesungguhnya. Selama ini kita bekerja dengan akun Mizan yang jumlahnya hanya 11. Tapi bayangkan, perusahaan besar dengan ratusan bahkan ribuan akun. Tanpa sistem pengkodean yang rapi, mencari satu akun di antara ribuan lainnya akan menjadi mimpi buruk. Bayangkan perpustakaan sekolah tanpa nomor punggung buku. Kamu tahu, buku yang kamu cari itu ada di sana. Tapi tanpa kode, kamu harus membuka satu persatu untuk menemukannya. Itulah masalah yang diselesaikan oleh kode rekening atau chart of accounts. Pada perusahaan besar, jumlah akun bisa amat banyak dan amat bervariasi. Kalau akun-akun itu tidak diberi kode tertentu, pencarian dan penyimpanan akun ke tempatnya semula menjadi sangat sulit. Di sisi lain, kode yang dirancang dengan baik juga memudahkan pengolahan data secara keseluruhan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Sistem kode yang paling banyak digunakan dalam akuntansi adalah sistem desimal, yaitu dengan memberikan angka desimal kepada kelompok akun tertentu. Jumlah digit dalam kode tersebut fleksibel, tergantung pada keinginan manajemen dan seberapa kompleks klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kode akun bukan sekedar angka pengenal, ia adalah sistem alamat yang memungkinkan ribuan transaksi menemukan rumahnya masing-masing secara otomatis dan efisien. Masih di daftar akun, dan kini kita lihat bagaimana sistem desimal itu bekerja secara konkret. Karena ternyata, angka pertama dari setiap kode akun sudah menceritakan banyak hal. Seluruh akun dalam laporan keuangan bisa dikelompokkan menjadi 5 kategori besar: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Dalam sistem desimal, setiap kelompok diberi angka pertama yang berbeda. Aktiva mendapat kode yang dimulai dengan angka 1, jadi semua akun aktiva berkode 1XXXX. Kewajiban dimulai dengan angka 2, ekuitas dengan angka 3, pendapatan dengan angka 4, dan biaya dengan angka 5. Artinya, begitu kamu melihat kode akun yang dimulai dengan angka 1, kamu langsung tahu itu adalah akun aktiva, tanpa perlu membaca namanya. Sistem ini kemudian bisa diperluas lebih dalam. Misalnya, untuk subklasifikasi aktiva lancar, angka kedua bisa ditetapkan sebagai 0, sehingga kodenya menjadi 10XXXX. Digit-digit selanjutnya bisa digunakan untuk subklasifikasi yang semakin spesifik sesuai kebutuhan dan kompleksitas perusahaan. 5 angka pertama itu adalah peta besar sistem akuntansi, dan siapapun yang memahami logika pengelompokannya
bisa langsung membaca struktur keuangan perusahaan hanya dari melihat kode akunnya. Masuk ke bagian terakhir, hubungan akun dengan laporan keuangan. Dan disinilah semua yang sudah kita pelajari, dari persamaan akuntansi hingga posting dan daftar saldo, menemukan tujuan akhirnya. Pada akhir periode, seluruh akun dijumlah dan dihitung saldonya. Lalu, saldo-saldo itu tidak semuanya masuk ke laporan yang sama. Masing-masing mengalir ke laporan keuangan yang sesuai dengan karakternya. Akun pendapatan dan beban mengalir ke laporan laba rugi, yang mengukur kinerja perusahaan selama periode berjalan. Akun ekuitas dan PRIF mengalir ke laporan perubahan ekuitas, yang merekam pergerakan modal pemilik dari awal hingga akhir periode. Akun aktiva, utang, dan ekuitas mengalir ke neraca, yang memotret posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Dan akun kas secara khusus digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Ada urutan yang harus diikuti dalam penyusunannya. Laporan laba rugi dibuat pertama, karena labanya dibutuhkan oleh laporan perubahan ekuitas. Lalu, laporan perubahan ekuitas menghasilkan saldo ekuitas akhir yang dibutuhkan oleh neraca. Dan terakhir, laporan arus kas disusun secara terpisah. Akun adalah bahan baku mentah, dan laporan keuangan adalah produk jadinya. Dan urutan penyusunannya bukan kebetulan, melainkan rantai sebab akibat yang saling bergantung satu sama lain. Masih di bagian hubungan akun dengan laporan keuangan, dan inilah laporan pertama yang harus disusun, sekaligus laporan yang paling ditunggu hasilnya oleh pemilik perusahaan manapun. Laporan laba rugi mizan dimulai dari satu baris pendapatan. Pendapatan jasa konsultasi sebesar Rp600.000, satu-satunya sumber pendapatan selama periode ini. Lalu di bawahnya, beban usaha dirinci satu persatu. Beban sewa sebesar Rp130.000, ini yang terbesar. Beban bahan habis pakai Rp30.000. Beban gaji Rp30.000 dan beban jasa bank yang di laporan ini disebut beban bunga sebesar Rp6.000. Dijumlahkan seluruhnya, total beban usaha adalah Rp196.000. Pendapatan Rp600.000 dikurangi total beban Rp196.000 menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp404.000. Angka laba bersih ini bukan sekedar keberhasilan, ia adalah bahan bakar untuk laporan berikutnya. Tanpa angka Rp404.000 ini, laporan perubahan ekuitas tidak bisa disusun. Laba Rp404.000 adalah kesimpulan dari seluruh kerja keras mizan selama satu periode, dan angka ini langsung bergerak ke laporan berikutnya, membawa dampaknya ke modal pemilik. Laba Rp404.000 sudah di tangan, dan kini angka itu langsung bekerja. Mengubah modal pemilik yang awalnya hanya Rp150.000 menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, meski ada satu hal yang sedikit menguranginya di tengah jalan. Laporan perubahan ekuitas dimulai dari ekuitas awal bulan, Rp150.000. Itulah modal yang disetor Tuan A di transaksi pertama. Laba bersih sebesar Rp404.000 dari laporan laba rugi tadi langsung ditambahkan. Hasilnya, saldo ekuitas sebelum prive menjadi Rp554.000. Tapi kemudian ingat transaksi 8, Tuan A mengambil Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. Prive sebesar Rp100.000 itu sekarang dikurangkan. Maka saldo ekuitas akhir bulan menjadi Rp554.000 dikurangi Rp100.000 sama dengan Rp454.000. Verifikasi, Rp150.000 ditambah Rp404.000 dikurangi Rp100.000 memang tepat menghasilkan Rp454.000. Angka ekuitas akhir ini tidak berhenti di sini. Ia langsung dibutuhkan oleh neraca sebagai komponen pasifa di sisi ekuitas. Modal Tuan A tumbuh hampir 3 kali lipat dalam satu periode, dari Rp150.000 menjadi Rp454.000. Dan itu adalah bukti nyata bahwa bisnis konsultasi mizan menghasilkan nilai yang jauh lebih besar dari yang diinvestasikan. Saldo ekuitas akhir Rp454.000 sudah di tangan. Dan kini angka itu mengambil posisinya di laporan ketiga bersama aktiva dan utang untuk membuktikan bahwa persamaan dasar akuntansi yang kita pelajari di slide pertama masih berlaku sampai detik ini.
Neraca mizan terdiri dari dua sisi. Di sisi aktiva ada dua akun, kas sebesar Rp534.000 dan bahan habis pakai sebesar Rp120.000. Total aktiva Rp654.000. Di sisi utang dan ekuitas ada tiga komponen. Utang usaha Rp100.000, kewajiban kepada pemasok BHP yang belum dilunasi. Utang bank Rp100.000, pinjaman dari bank muamalah yang juga belum dibayar. Jumlah utang total Rp200.000. Lalu modal pemilik sebesar Rp454.000. Angka yang baru saja kita hitung di laporan perubahan ekuitas. Total utang dan ekuitas Rp200.000 ditambah Rp454.000 sama dengan Rp654.000. Kedua sisi seimbang sempurna di angka yang sama, Rp654.000. Persamaan A sama dengan U tambah E yang pertama kali kita lihat di slide kedua, kini terbukti berlaku hingga ke laporan keuangan final. Neraca adalah momen di mana seluruh perjalanan pencatatan mizan dari transaksi pertama hingga posting dan daftar saldo bertemu dalam satu dokumen yang seimbang, jujur, dan siap dipertanggungjawabkan. Masih di bagian hubungan akun dengan laporan keuangan, dan laporan keempat ini menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh neraca. Dari mana Rp534.000 kas itu berasal, dan bagaimana perjalanannya? Laporan arus kas mizan dimulai dari saldo kas awal Rp150.000, yaitu saat pemilik pertama kali melakukan investasi. Lalu ada tiga kelompok arus kas. Pertama, arus kas aktivitas operasi. Laba bersih Rp404.000 menjadi titik awal. Tapi karena metode tidak langsung digunakan, ada dua penyesuaian. Kenaikan bahan habis pakai dikurangi Rp120.000 karena aktiva ini bertambah menggunakan kas. Dan kenaikan utang usaha ditambah Rp100.000 karena pembelian kredit tidak menggunakan kas. Hasilnya, arus kas dari operasi sebesar Rp384.000. Kedua, arus kas investasi, 0. Tidak ada pembelian atau penjualan aset tetap selama periode ini. Ketiga, arus kas pendanaan. Pinjaman bank masuk Rp100.000, tapi Priva keluar Rp100.000. Keduanya saling meniadakan, hasilnya 0. Total arus kas bersih sebesar Rp384.000. Ditambah saldo awal Rp150.000, saldo kas akhir menjadi Rp534.000. Persis sama dengan yang tercatat di neraca. Laporan arus kas membuktikan bahwa Rp534.000 bukan angka yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil dari arus masuk dan keluar yang terencana. Dan konsistensinya dengan neraca adalah tanda bahwa seluruh sistem akuntansi mizan bekerja dengan benar. Dari persamaan A sama dengan U tambah E di slide kedua, hingga laporan arus kas yang baru saja kita selesaikan, perjalanan yang panjang ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu prinsip sederhana yang tidak pernah berubah. Mari lihat kembali seluruh alurnya. Dimulai dari persamaan akuntansi sebagai fondasi, bahwa aktiva selalu sama dengan utang ditambah ekuitas. Lalu, akun dan saldo normal sebagai alat pencatat untuk setiap pos keuangan secara terpisah. Kemudian, buku jurnal sebagai catatan pertama setiap transaksi secara kronologis, Book of Original Entry. Setelah itu, proses posting memindahkan data dari jurnal ke akun buku besar, mengelompokkan setiap transaksi ke rekening yang tepat. Daftar saldo memverifikasi bahwa seluruh pencatatan seimbang sebelum laporan disusun. Kode rekening menjaga keteraturan di tengah ratusan, bahkan ribuan akun. Dan akhirnya, 4 laporan keuangan menjadi produk jadi dari seluruh proses itu. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Satu prinsip yang menjadi benang merah dari seluruh sistem ini, setiap transaksi selalu mempengaruhi dua sisi, dan keduanya harus selalu seimbang. Akuntansi bukan sekedar tentang angka yang balance, ia adalah tentang kejujuran dalam merekam setiap keputusan keuangan. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang bergerak akan meninggalkan jejaknya di laporan keuangan, dan jejak itu tidak bisa disembunyikan.